selamat pagi Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, kita akan coba eh, memaparkan. Jadi sesi saya adalah sesi yang praktikal. Jadi nanti akan ada sesi untuk mencoba membuat begitu. Akan diawali dengan apa? Penyampaian tentang AI secara umum yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua, tapi kita perlu untuk refresh sedikit sebelum jump in ke materi yang berikutnya. Ya, izin untuk share screen. Selama pemaparan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan eh, langsung saja bertanya, bisa di chat box, bisa di angkat tangan, kita santai saja ya. Oke, jadi judulnya adalah workshop untuk penyusunan bahan ajar berbasis AI. Nanti akan saya kenalkan mungkin dua AI yang lumayan tidak tidak terlah tidak excellent sekali, tapi kemampuannya bisa banyak digunakan oleh pengajar. Dan itu sangat tergantung pada kemampuan metodologis dari para guru. Ya, seperti tadi pesan Pak Nyoman bahwa AI apapun tidak akan bisa menggantikan guru gitu. Nah, em, coba ini dijawab di chat dulu. Jadi Gen AI atau Generative AI apa yang Anda suka? Silahkan ditaruh di chat. Yang disuka, silahkan dimasukkan di chat. Siapa saja boleh menjawab. Marcella ikutan boleh. ChatGPT, terima kasih Pak Yusuf, Ahmad. Gemini, yes. Ada yang suka Gemini, ada yang suka ChatGPT. Yang lain? ChatGPT, Marcella, ya. ChatGPT, Perplexity, ini menarik. Oke. Eh, Pak Yusuf, Total Application from LMS, yes. Itu juga sangat bermanfaat. Yang lain, silakan. Saya tunggu sejenak. Sudah, itu saja. Oke. Jadi ada ChatGPT, ada Gemini, ada eh, Toddler, ada Perplexity. Ya, semuanya hampir sama, fungsi-fungsinya sangat tergantung pada penggunanya, gitu ya. Nah, sekarang ini, jadi pernah menggunakan tentunya untuk membuat bahan ajar, gitu ya. Jadi pernah membuat bahan ajar apa bisa soal, bisa teks, bisa apa saja. Saya ingin Bapak Ibu untuk sharing pengalaman. Jadi saya ingin melihat prompt yang digunakan. Jadi eh, silahkan nanti menulis di link yang akan saya bagikan melalui chat. Ya. Jadi prompt yang digunakan apa? Silahkan dimasukkan di chat. Di chat sudah ada link, silahkan diklik lalu di-share. Nah, saya menggunakan Padlet. Nanti untuk yang belum tahu Padlet nanti kita bahas sedikit. Tapi mohon diisi dulu, silahkan.
Kalau yang belum biasa menggunakan Padlet, silahkan di eh, klik plus yang di pojok bawah kanan, itu ada plus. Tolong dipencet, lalu dijawab di sana. Lalu kalau sudah publish, silahkan saya tunggu ya. Kalau Marcella biasanya kalau nulis prom apa? Boleh share juga, silakan. Share di Padlet. Diklik itu yang di pojok kanan bawah, lalu dijawab. Sambil mencoba apakah Padletnya bisa ditulis atau tidak. Harusnya bisa. Nah, Pak Yusuf juga apa? Promnya apa? Silahkan untuk mengisikan di Padlet. Lalu ada Keisa Grace, ada Josie, ada Komang Astiari, silahkan. Oh, ada yang belum pernah menggunakan. Oke, tidak apa-apa kalau belum pernah menggunakan. Oke. Oke, ada dua. Oke, buatkan saya ide untuk mengajarkan fonik S dan A untuk anak 3 tahun. Ya, oke. Ya, biasanya saya memakai ChatGPT untuk mencari citasi. Oh, oke. Oke. Good. Ya. Sekarang kita lihat Padlet dulu. Mohon dijawab di chat ya. Yang sudah mengenal Padlet siapa dari kelas ini? Apakah semua sudah mengenal Padlet? Sudah. Zuki sudah. Terima kasih. Yang lain sudah. Oke, kalau sudah saya tidak perlu menjelaskan apa itu Padlet ya. Kita lebih ke AI-nya. Oke, saya respon dari paling bawah dulu. Buatkan saya gambar berseri dari gambar-gambar di bawah sehingga menjadi cerita beruntut dengan mencantumkan kosakata petani, rakit, sayur, kambing, anjing, sungai, pohon, gubuk, dan pasar. Oke, jadi memang eh, generatif AI itu bisa membuat gambar. Jadi kalau disuruh dengan prompt ini tentunya akan dibuatkan gambar. Gambarnya bisa sesuai, bisa tidak, gitu ya. Lalu Marcella, sebenarnya saya belum pernah pakai untuk membuat bahan ajar. Biasanya saya pakai ChatGPT untuk mencari citasi. Marcella, untuk citasi jangan menggunakan ChatGPT atau generatif AI. Ya, generatif AI itu tugasnya dia membuat.
barang baru gitu. Jadi kalau citasi ini benar atau tidak dan segala macam, eh, jangan menggunakan ChatGPT. Ya, boleh dibilang 80% pasti salah. Gitu ya, nanti nyasar, nanti harus ngecek lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi fungsi dari Gen AI bukan untuk mencari citasi, tapi untuk eh, apa membuat atau generate sesuatu yang baru. Kalau mau citasi itu coba search namanya Research Rabbit. Saya tulis di Research Rabbit coba .ai. Kalau tidak salah begitu. Em, ya, researchrabbit.ai. Coba dicari di Google. Ya, biasanya itu lebih baik untuk mencari citasi. Oke. Lalu di bawah ada buatkan ide teks prosedur dengan fitur bahasa terkait prosedur melakukan sesuatu yang diajarkan selama 90 menit lengkap dengan latihan bertingkat untuk pipa 2. Bagus, jadi sudah spesifik gitu ya. Buatkan ide untuk mengajar fonik S dan A untuk anak 3 tahun. Lalu tolong buatkan ringkasan dalam bahasa Indonesia. Jadi Gen AI memang bisa meringkas gitu ya. Berisi penjelasan, contoh, uraian lengkap yang gampang dipahami. Tambahkan contoh yang relevan. Level pre-intermediate. Ya, bagus. Nah, untuk yang pertama ini lebih rinci lagi. Jadi untuk membuat prompt semakin rinci semakin baik. Buatkan materi pembelajaran selama 45 menit tentang kalimat aktif dan pasif. Materi harus terdiri atas tujuan pembelajaran, persepsi, penjelasan konsep, contoh bertahap, latihan bersama, latihan mandiri, penutup, dan refleksi. Ya, sudah cukup lengkap. Materi ditujukan untuk siswa MYP, Language Acquisition Phase 1 and 2, yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Very good, sudah lengkap dan bagus. Oke, jadi pemahaman prompt sudah ya. Mari kita lanjut dulu. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan di chat. Nah, tantangan membuat bahan ajar menggunakan AI. Silahkan dituliskan di chat. Kalau sekarang tidak usah di Padlet. Tantangannya apa? Waktu membuat bahan ajar menggunakan AI. Silahkan dituliskan di chat box. Tantangannya apa? Atau tidak ada tantangan sama sekali? Ada tantangan kah? Membuat prompt yang benar agar sesuai dengan keinginan. Oke. Keakuratan, kesesuaian materi dengan keinginan capaian. Oke. Respon AI repetitif. Betul. Kadang masih belum sesuai dengan yang diinginkan, promptnya harus diperbaiki lagi. Ya. Jadi menggunakan Gen AI, prompt tidak bisa satu kali go terus selesai memang, tapi memang harus berulang. Repetitif, betul. Jadi eh, sifat dari generatif AI itu memang repetitif. Ya, dia berdasarkan pola saja. Jadi eh, kalau biasanya hasilnya tidak sesuai dengan konteks, betul. Jadi AI itu tergantung AI yang mana yang kita pakai, gitu ya. Em, Kalau kita menggunakan ChatGPT, maka AI yang kita pakai adalah AI yang basis datanya banyak ada di North America, Amerika Utara. Kalau kita pakai DeepSeek, ya database-nya ada di Cina, gitu ya. Kalau kita pakai Gemini agak global.
Jadi mereka tidak mengenal konteks. Satu, mereka tidak mengenal atau tidak mengerti bahasa apapun. Mereka mengerti pola bahasa, tetapi tidak memahami arti dari bahasa. Arti dari setiap kata, mereka tidak mengerti. Mereka mempelajarinya berdasarkan pola. Jadi untuk ketidaksesuaian pasti akan ada banyak. Gitu ya. Mereka tidak mengerti konteks, mereka tidak mengerti rasa dan seterusnya. Jadi mereka belajar dari format atau form eh, yang kita masukkan dan berdasarkan format, bukan berdasarkan pemahaman. Itu yang kita harus sadari betul bahwa apapun yang dibuat oleh Gen AI harus kita sempurnakan. Ya, tidak bisa langsung dipakai begitu saja. Ya. Nah, mari kita masuk ke materi sedikit. Ini membuat lesson plan, membuat teks, lalu membuat latihan atau exercise, gitu ya. Lalu mungkin project, lalu mungkin membuat presentation, itu kita biasanya menggunakan bantuan AI dan membuat hal-hal yang lain. Nah, mengapa prompting itu penting? Dari prompting itu tadi sudah ada yang bagus, ada yang general, tapi mengapa itu penting? Karena prompting itu melibatkan rancangan. Jadi kalau saya prompting, rancangan saya yang ada di kepala saya belum sempurna atau belum baik, eh, itu biasanya promptingnya akan panjang. Ya. Semakin kita sudah punya jelas apa yang kita mau, biasanya promptingnya bagus, lalu menghasilkan sesuatu yang lumayan. Draftnya lumayan, lalu nanti kita tinggal memperbaiki. Ya. Jadi memang perlu dirancang dulu, dipikirkan dulu, jelas dulu apa kita maunya, kita prompting, dibuatkan oleh Gen AI, terus kita refine. Ya. Setelah kita refine, mungkin kita prompt lagi. Jadi betul tadi bahwa prompting tidak selesai pada satu prompt, gitu ya. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu yang lumayan akurat, yang konteksnya menjadi sudah oke begitu, itu perlu beberapa kali refining, perlu beberapa kali prompting yang dilakukan. Ya, dengan itu kita perlu punya mau atau kemauan kita ini sudah jelas. Kalau belum, ke sana kemari. Lalu hasilnya juga tidak baik. Ya, karena kembali lagi Gen AI tidak mengerti arti bahasa. Mereka mengerti pola saja. Ya. Nah, misalnya saya mengajar tentang masakan khas Jawa Barat misalnya. Saya mau mengajarkan masakan ini, tema ini untuk mengajar bahasa Indonesia. Nah, kalau prompt saya hanya buatkan kegiatan menulis, begitu, pastinya hasilnya jelek. Karena inputnya, suruhannya tidak jelas. Seperti kalau saya menyuruh Bapak Ibu, gambarkan satu rumah. Nah, pasti hasilnya akan berbeda-beda. Sama dengan kalau kita memberikan perintah pada Gen AI yang terlalu umum, hasilnya pasti tidak seperti yang kita mau. Pasti hasilnya akan eh, sangat umum. Nah, akan lebih baik kalau dibuatkannya lebih rinci. Jadi di depan sudah ada yang lumayan rinci, ya. Buatkan kegiatan menulis untuk siapa? Untuk siswa tingkat BIPA 6. Nah, BIPA 6 itu apa? Yang mampu menggunakan bahasa secara jelas, terstruktur, dan terperinci untuk keperluan sosial dan profesional. Belum mencakup karya ilmiah yang kompleks. Ya, jadi harus dijelaskan juga kadang-kadang BIPA 6 mungkin Gen AI-nya tidak mengerti. Karena kalau itu menggunakan Gen AI DeepSeek misalnya,
karena database-nya ada di Cina kebanyakan, ya dia mungkin tidak mengenal. Tapi kalau kita pakai Gemini, mungkin mengenal karena dia punya Google, gitu ya. Itu sangat tergantung. Tapi semakin lengkap, semakin baik. Lalu mahasiswa harus menulis satu paragraf. Lalu sediakan kalimat awal. Nah, dengan begini maka teks tugas yang kita berikan cukup kecil dan nanti kita bisa refining apa yang kurang dari apa yang dihasilkan, gitu ya. Nah, misalnya hal lain, kalau kita meminta pertanyaan, siapkan 10 pertanyaan pilihan ganda, ya random lagi nanti gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau siapkan 5 atau 10 pertanyaan dengan kata apa, siapa, mengapa. Lalu lebih rinci lagi, 2 pertanyaan dengan mengapa dan bagaimana. Lalu 3 pertanyaan personal. Jadi semakin perintahnya semakin jelas, prompt-nya semakin jelas, akan mendapatkan hasil yang semakin baik. Karena Gen AI itu hanya mengenal pola, jadi tidak mengenal arti. Ya, jadi kalau kita memberikan rambu-rambunya cukup lengkap, maka dia akan menghasilkan seperti yang kita inginkan. Nah, misalnya kalau kita membuat lesson plan tentang lagi, kita bisa memberikan prompt seperti kamu adalah pengajar bahasa Indonesia. Jadi kita memberikan role, memberikan peran pada Gen AI-nya. Lalu murid kamu adalah BIPA 6. Siapkan lesson plan tentang masakan Jawa Barat. Nah, saya ingin sedikit lebih rinci lagi. Termasuk tujuan pembelajaran, kegiatan membaca, kegiatan membaca, lalu kegiatan diskusi. Ya, lalu buatkan kegiatan yang interaktif, instruksi yang jelas untuk setiap kegiatan. Nah, kalau kita membuat prompt yang lebih lengkap, kita membuat prompt yang lebih jelas, maka akan dihasilkan sesuatu yang lebih jelas lagi. Nah, sebetulnya formula yang cukup simple, tapi gampang diingat adalah RCTS. Ini temuan teman-teman yang rame-rame waktu itu mencoba ChatGPT dan Gemini dan DeepSeek. Lalu kita menemukan formula ini, gitu ya. Formulanya itu formula umum tentunya, nanti perlu refinement. Formula umumnya role. Jadi AI-nya diberi peran, siapa dia? Ya, perannya semakin diberikan peran semakin lengkap, semakin baik. Jadi ada konteks. Konteks harus kita berikan. Siapa siswa kita, ada di mana dia, levelnya apa, kemampuannya apa, dan seterusnya. Sedang belajar apa, dan seterusnya. Jadi konteks tentang kebutuhannya itu harus jelas. Nah, baru kemudian memberikan tugas. Baru kita berikan perintah dia. Perintahnya apa? Ya, setelah diberikan perintah, kalau kita punya source itu bagus. Umpamanya kita punya beberapa website, kita punya beberapa tag, artikel dan seterusnya bisa dimasukkan dalam source. Ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi strukturnya mungkin RCT itu perlu diingat-ingat waktu kita membuat atau kita berkomunikasi atau kita meminta bantuan dari Gen AI. Nah, ini misalnya prompting dengan role RCTS misalnya, kamu adalah pengajar bahasa Indonesia, murid kamu adalah BIPA 6, siapkan lesson plan tentang masakan Jawa Barat, termasuk tujuan pembelajaran, membaca dan diskusi, permainan interaktif, instruksi yang jelas untuk setiap kegiatan. Source-nya, saya bisa menggunakan seperti ini. Gunakan bahasa akademik populer dan sesuai dengan standar
bahasa Indonesia baku misalnya. Ya, itu bisa dicantumkan. Mari kita coba praktek membuat teks atau membuat pertanyaan atau membuat kegiatan dengan pola RCTS, gitu ya. Eh, Akan saya sediakan Padlet, bentar akan saya share di chatbox. Saya share di chatbox sebentar. Oke, biasanya tidak sesuai dengan konteks ya, betul. Oke, sekarang saya share di chatbox. Silahkan mencoba membuat prompt, bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT. Yang belum pernah mencoba, silahkan boleh mencoba. Jadi dengan RCTS tadi, roles, context, ya, dan tasknya apa, silahkan. Lalu di-share di Padlet. Saya berikan beberapa menit ya. Kalau ada pertanyaan, boleh raise hand atau boleh tulis di teks.
Ya, silakan mencoba dimasukkan ke eh, Gen AI, menggunakan Gen AI apa? Eh, Menggunakan ChatGPT atau menggunakan itu boleh, menggunakan Gemini. Saya coba ini menggunakan yang ini ya, saya coba. Kalau ini saya masukkan di eh, saya masukkan di Gemini saya seperti apa hasilnya. Nah, ini saya mencoba dari cut and paste dari sana. Mengajar pipa tingkat A1, berikut adalah rencana pembelajaran atau lesson plan sederhana. Ada topiknya, ada tujuan pembelajarannya, ada aktivitas. Ya, ini untuk A1, jadi untuk yang sangat dasar. Silahkan dicoba, lalu hasilnya di copy paste saja di Padlet. Nah, ini kamu adalah seorang pipa level 1, eh, baru belajar bahasa Indonesia sehari-hari tentang kegiatan akhir pekan keluarga. Kamu tinggal di rumah orang Bali. Buatkan percakapan untuk kamu dan ibu tuan rumah tentang kegiatan anggota keluarga. Ya, sudah cukup detail. Silakan. Saya akan mengajar pipa level intermediate. Ya, oke. Bagus.
ya, sudah rinci, ya. Nah, dengan bermodalkan RCTS dan bermodalkan dengan rinci apa yang kita tahu untuk bermain-main atau membuat bahan ajar menggunakan Gen AI, sepertinya akan menghasilkan eh, bahan ajar yang lebih baik. Itu ya. Mari kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Saya stop sharing dulu. Apakah ada pertanyaan dari Gen AI dan prompting sedikit, Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan atau di chat. Silahkan. Aman? Tidak ada? Oke. Oh, oke. Program AWI terbaik untuk bahan sebentar. Nanti saya nanti saya kenalkan dua dua Gen AI, bukan Gen AI, dua AI yang lumayan untuk membuat bahan ajar, gitu ya. Bisa dieksplorasi. Oleh karena itu presentasi saya nanti tidak akan banyak, saya tidak akan ngomong banyak, tapi mengenalkan. Lalu Bapak Ibu nanti mencoba sendiri, ya bereksplorasi, gitu ya. Jadi itu. Tapi basicnya adalah kita tahu apa yang kita mau dulu, lalu kita berdiskusi, bukan berdiskusi, kita meminta Gen AI membuat itu yang tadi. Ada banyak sebetulnya AI yang katanya menjanjikan untuk membuat bahan ajar, tapi saya sudah kurasi, saya akan menyerahkan dua saja ya yang untuk dieksplorasi. Nanti kalau dua itu sudah mahir atau sudah sering menggunakan, maka nanti ada teman yang memberitahu, oh coba ini, coba itu nanti bisa bisa membandingkan mana yang baik. Ya, tapi dua yang akan saya kenalkan nanti adalah eh, cukup powerful dan cukup fleksibel untuk beberapa tingkat dan seterusnya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya Bu Eni harap bersabar sebentar. Oke, izinkan saya share screen lagi. Nah, saya akan memperkenalkan namanya Pivot. Nah, Pivot adalah ada yang sudah kenal Pivot, jangan-jangan sudah kenal. Tolong direspon di chat, sudah kenal atau belum dengan Pivot for Teachers? Belum, Pak Komang belum, oh, Ibu Komang. Eh, Pak Yusuf sudah, Vi sudah, Bu Yosi belum. Oke, nanti kita bisa perkenalan dengan Pivot yang sudah mungkin nanti perlu refresh saja ya. Oke, David itu adalah AI yang bisa eh, mengadopsi konten, bisa membuat tema yang sama untuk berbagai level. Misalnya dalam satu kelas ada dua level yang berbeda, kita bisa memberikan tema yang sama, tetapi teksnya berbeda, pertanyaannya berbeda, dan seterusnya. Ya, jadi janjinya ini memang untuk uh, adapting the text itu dia dia lumayan baik gitu ya. Ini bisa membantu guru untuk menyesuaikan materi. Jadi kalau nanti kita dapat teks dari koran misalnya yang sangat sulit, vocabulary-nya, kosakatanya sangat sulit, kita bisa membuatnya menjadi lebih cocok sesuai dengan siswa kita. Lalu dia bisa membuat aktivitas juga, lalu bisa mendukung keberagaman siswa. Nah, David ini eh, polanya sama. Dia akan membuat gambar, dia akan membuat teks, dia akan membuat pertanyaan comprehension, dia akan membuat multiple choice, dan dia bisa membuat beberapa aktivitas, gitu ya. Tapi hanya itu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin jangan menggunakan David. Jadi David lebih cocok untuk
pembelajaran yang melibatkan gambar, lalu teks bacaan, tapi untuk mendengarkan tidak, gitu ya. Itu untuk David. Nah, bagi yang belum punya akun, silahkan membuat akun dulu di app DavidMe. Tapi sebelum ke sana, saya demo dulu ya. Jadi saya demo dulu tentang David ini. Nah, jadi kalau kita masuk ke David, nanti akan seperti ini. Nah, create and adapt instructional materials. Lalu, kalau ini kita ketik misalnya eh, membuat teks tentang apa? Tadi tinggal gitu ya eh, di keluarga Bali misalnya. Itu ya tinggal di keluarga Bali budaya sehari-hari. Nah, begitu dalam tradisi rumah kita bisa membuat teksnya begini dengan dibantu oleh AI ya lalu worksheet dan kita bisa membuatnya apa teksnya kita buat lalu dia akan memberikan prompt dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah ini bisa membuat begitu. Lalu di bawah ini ada reading passage with comprehension. Ya, ini yang memungkinkan kita bisa membuat station rotation, kita bisa membuat aktivitas-aktivitas yang eh, biasanya bisa dilakukan di sana. Ya, jadi untuk yang sudah punya akun David dan sudah lama tidak membuka David, mungkin akan kaget karena David ini sudah dimasuki oleh AI. Yang David konvensional itu sudah digantikan dengan David yang ini. Jadi nanti mungkin mungkin perlu eksplorasi. Ya, oke, itu yang ini. Kita juga bisa adapt reading level language. Kita bisa attach image. Ya, tapi kita bisa explore. Kalau kita explore, bisa explore David. Ini eksplorasinya. Kalau saya klik yang misalnya Station Center Learner Rotation Sheet, saya klik, eh, ya dia akan Station Center for untuk apa? Reading Comprehension Strategies. Misalnya, lalu saya klik, sebentar, saya klik ke Continue with Google. Saya belum login. Nah, lalu ditanya Reading Technical and Manual misalnya, lalu saya klik Continue, lalu 10-15 menit klik Continue, lalu at above level grade saya klik Continue, misalnya summarizing technical lalu saya klik Continue. Jadi akan dipandu untuk membuat bahannya. Ya. Nah, lalu akan terjadi ini. Jadi eh, kalau dengan Gen AI kita harus satu-satu. Kalau ini memang khusus untuk pembelajaran bahasa yang sudah dibantu dengan template-template tertentu misalnya. Ya, lalu ini semuanya kok bahasa Inggris. Nah, kita harus sebentar membuatnya menjadi bahasa Indonesia. Saya masih agak bingung karena ini berubah baru beberapa hari yang lalu. Eh, Kalau yang di versi lama itu saya tahu buttons ya. Ini buttons untuk mencari bahasanya ada di mana. Saya ke resource settings, include title, sebentar.
harus mencari changing the language. Bentar, mungkin di bawah. Hmm, ya PR bagi saya. Mohon maaf karena eh, coba saya tanya di sini help center. Bentar ya untuk mencari bahasanya. Eh, choosing how to translate, how to use to. Oh, adapt language. Oh, oke. Jadi ada adapt dan go to the language. Jadi di sebelumnya. Oke, saya share. Ya, sebentar. Oke, saya kembali ke belakang dulu ya. Nah, ini adapt level and language. Ya, jadi ada attach, adapt, level, language. Jadi sebelum kita mulai harus kita adapt dulu language-nya. Saya tadi pilih otomatis. Jadi mungkin di sini harus kita pilih Indonesia. Nah, Indonesian. Oke. Lalu reading levelnya auto, reading levelnya bisa kita pilih juga. Umpamanya kelas 10. Lalu ininya auto, misteri auto, softnya auto. Ya. Oke, mohon maaf karena dulu tidak di sini tempatnya. Mari kita coba lagi kita membuat reading tag. Reading tag tag atau bacaan tentang Bali. Bacaan tentang Bali worksheet untuk analisis teks atau dengan kosakata pertanian bacaan tentang Bali dengan kosakata tarian misalnya. Itu untuk pemahaman budaya misalnya ya. Jadi bahasanya bahasa Indonesia untuk kelas 10 kira-kira levelnya ya. Lalu kalau saya klik di sini apa yang terjadi? Jadi saya akan membuat satu kegiatannya. Fokus utama untuk kosatariannya, nama dan makna tarian, lalu sudah dibuatkan seleksi oleh AI. Saya coba kecak dulu, misalnya pandat dan kecak. Istilahnya, misalnya saya mau menggunakan istilah gerakan tubuh, oke deh, boleh. Lalu kalau punya sesuatu bisa ditulis di something else di sini ya. Untuk ini saya tidak, saya skip ke continue. Teks bacaan dan soal pemahaman, oke. Aktivitas kata-kata dengan mencocokkan istilah, oke. Panduan diskusi, oke. Saya klik continue. Nah, lalu bagaimana tingkat kemampuan bahasa Indonesia siswa? Ini menengah dengan kosakata teknik. Belum lancar. Ya. Jadi sebetulnya eh, David sudah mempunyai semacam RCTS yang memandu kita, ya. Pembuka, kenalan materi baru boleh, latihan mandiri nggak usah, penilaian akhir mungkin saya perlu. Saya klik continue. Nah,
lalu dibuatkan materinya oleh David, biasanya akan diberikan gambar, lalu teks. Ada gambar, ada teks. Ya, nama, tanggal, ini ada gambarnya. Bisa kita ganti gambarnya, lalu ada teksnya. Ya, ini teksnya, lalu sumbernya, lalu ada aktivitas kosakata, lalu ada karakteristik dan mana budaya tarian, ada catatan budaya, ada ini analisis fungsi dan seterusnya. Ya, ini panduan diskusi. Jadi sebetulnya cukup lengkap. Ya, nanti selalu bisa kita sesuaikan. Eh, ini juga untuk soalnya, lalu ada kunci jawaban di sini. Ya, itu David. Jadi AI ini lumayan untuk membuat bahan ajar begitu. Nah, ini silahkan dicoba. Mungkin saya beri waktu mungkin 10 menit, 5 menit sampai 10 menit ya. Bapak Ibu mencoba lalu nanti kesulitannya apa kita diskusikan sambil sambil jalan. Nanti untuk eksplorasi lebih lanjut silahkan nanti bereksplorasi. Setelah ini nanti saya kenalkan satu lagi yang lumayan juga, lalu nanti bisa bereksplorasi sendiri dan lebih lebih panjang begitu. Tapi kuncinya satu, harus mencoba. Kalau tidak mencoba bingung. Dan dia biasanya apa, berkembang dengan percepatannya AI. Dulu ini ditemukan atau dibuat sebelum zaman AI. AI masuk, AI diinjek dalam program ini lalu menjadi lebih mudah bagi kita. Gitu ya. Sebelum mencoba, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, mencoba nanti kalau ada pertanyaan, present atau nulis di chat ya. Saya akan share apa? Saya share dulu untuk linknya ya supaya memudahkan Bapak Ibu. Jadi namanya David Me. Saya copy, lalu saya taruh di chat. Silahkan dieksplor, lalu membuat mungkin satu saja, satu atau dua. Silahkan bahan ajar menggunakan David Me. Eh, yang sudah kenal seperti Zuki mungkin perlu mencoba lagi kalau mencobanya sudah lama. Ya, lalu Pak Yusuf juga kalau yang dikenal adalah David yang beberapa bulan yang lalu sekarang sudah berubah. Ya, jauh lebih mudah. Ya, Pak Nyoman boleh mencoba juga. Silakan. Oke, sekitar 5 sampai 10 menit ya. Silakan. Ya. Oke, jadi kalau kita ke David, create and adapt instructional materials itu kita kalau kita punya bahannya bisa di attach di sini kalau atau gambar atau apa ya. Lalu di bawah itu ada scaffolding, lalu ada test prep, nanti silahkan dieksplor sendiri. Ya, lalu ada math, matematik, station saya biasa pakai station ini, tetapi nanti cocok atau tidak untuk pengajaran bahasa Indonesia silahkan. Study guide, lalu bisa juga membuat quiz. Ya, kuisnya multiple choice bisa biasanya tentang apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, silahkan dieksplor. Itu kemampuan David hanya itu. Ya.
Oke, tapi bisa dimanfaatkan. Nah, mari kita lanjutkan sedikit. Nah, sekarang bridge teaching. Eh, siapa yang sudah kenal bridge teaching atau siapa yang belum kenal bridge teaching? Gini aja, yang belum kenal siapa? Atau yang sudah kenal siapa bridge teaching? Wah, Pak Yusuf sudah kenal semua, Pak. Oke, yang lain sudah kenal dengan bridge teaching? Belum, belum. Oke, belum, belum. Ya, bridge teaching eksplorasinya perlu waktu lama. Ya, jadi nanti harus bikin akun dulu, lalu perlu lama untuk karena toolsnya ada banyak sekali dan formatnya berubah juga. Ya, jadi format yang bridging yang lama ke yang baru. Ya, tapi isi masih sama, apa kemampuan dia untuk menghasilkan sesuatu masih sama. Nah, prestiging itu apa? Prestiging itu adalah AI, platform AI yang menggunakan Chrome extension. Jadi harus menggunakan Chrome. Tanpa Chrome tidak bisa bekerja dia. Ya. Lalu fungsinya sebetulnya sebagai semacam asistensi, alat bantu untuk membantu kita dalam mengajar. Jadi fungsinya lumayan banyak, tapi tidak semua fungsi atau semua fitur cocok untuk kita gunakan. Ya, saran saya nanti ada silabus, ada kurikulum yang gitu-gitu, mungkin tidak usah diklik lah, kecuali memang mau bereksplorasi. Ya, jadi eh, kekuatan dari bridging ini bisa digunakan dari berbagai sumber. Misalnya kalau kita punya teks yang kita punya itu kita upload di Google Drive misalnya, lalu dia akan bisa membuat sesuatu dari Google Drive, dari teks yang kita upload di Google Drive. Kalau kita punya URL misalnya, kita menemukan URL-nya, kita bisa membuat quiz, kita bisa membuat banyak hal dari URL itu. Jadi David dan Chrome hampir sama, teks dan segala macam yang mengendalikan kita. Kalau kita menggunakan Gen AI, kita mengendalikannya hanya menggunakan prompt. Kalau dengan dua alat ini mengendalikannya dengan prompt juga sih, tapi kita dibantu. Ya, jadi lebih mudah gitu. Ya, kalau punya video, punya YouTube misalnya, atau sumber-sumber video yang lain, itu kita bisa membuat sesuatu dari situ, bisa membuat bisa membuat teksnya, bisa membuat quiz, bisa membuat kegiatan, ya asal dibuka menggunakan Chrome. Ya, jadi teaching itu memang khusus untuk konteksnya konteks pendidikan, gitu ya. Nah, apa yang bisa dia lakukan? Di fitur utamanya tidak semua sih, tetapi fitur utama itu kita bisa generate handout. Umpamanya saya punya video di YouTube, saya pengen membuat handout, bisa dibantu oleh Brace. Saya pengen membuat ringkasan dari video itu, atau saya mau membuat presentasi dari video itu. Jadi presentasi dulu, baru mereka lalu setelahnya nonton video, itu bisa. Ya, jadi video bisa, dari teks bisa, dari URL bisa. Lalu bridge teaching ini bisa juga membuat soal multiple choice, bisa juga membuat short answer, bisa juga membuat high order thinking question, itu bisa dia. Tentunya tidak sempurna, tapi dia membuatkan first draft gitu ya. Lalu dia juga bisa membuat mengadaptasi teks yang kompleks menjadi lebih sederhana untuk tujuan pembelajaran. Ya, jadi intinya dia bisa mentransformasi teks, artikel,
video, dan seterusnya, asal itu dibuka menggunakan Chrome untuk membuat aktivitas belajar. Garis besarnya begitu. Nah, kegunaannya sebetulnya hanya menghemat waktu sih. Menghemat waktu untuk waktu kita menyiapkan materi, terutama kalau yang menggunakan video itu kan kita harus menonton berulang-ulang. Dengan Brace ini mempercepat untuk membuat bahan ajar. Membantu variasi aktivitas pembelajaran, jadi nanti bisa kita praktekkan. Kalau punya Lagi-lagi kalau punya murid yang diferensiasinya cukup lumayan mudah, temanya sama tapi teksnya bisa menjadi lebih sederhana, pertanyaannya lebih sederhana, dan seterusnya, atau sebaliknya. Ya. Mendukung asesmen formatif, lalu mempercepat proses membuat bahan ajar atau merevisi bahan ajar. Kegunaannya sangat praktikal karena memang AI ditujukan untuk mempercepat waktu kita membuat hal-hal yang tidak akademis, ya, administrative things. Kalau yang akademis tentunya dia akan membuat draft, lalu kita yang harus menyempurnakan. Nah, saya akan melakukan demo. Di sini ada outputnya, nanti kita akan membuat output slide untuk presentasi, pertanyaan, diskusi, dan seterusnya. Karena memang tools ini punya kurang lebih 20 tools yang bisa kita gunakan. Tapi jangan digunakan semua, seperlunya saja. Saya akan coba dengan artikel. Nah, saya punya artikel ini. Saya punya artikel ini yang dari Kompas misalnya. Ini kan artikelnya dari teks Kompas ya, gempuran AS tak mampu lumpuhkan Iran dan seterusnya. Nah, lalu ini teksnya. Lalu saya sudah punya prestiging. Prestiging itu nanti ikonnya akan seperti ini kira-kira, ya, yang hitam ini. Kalau ini saya klik, nah, AI-nya keluar. Let's speed things up, katanya. Ya, kalau saya bisa menggunakan yang klasik atau saya menggunakan yang new. Saya familiar dengan yang klasik. Sekarang saya akan membuat yang new. Nah, saya sudah punya teksnya. Lalu saya ingin membuat presentasi. Saya ingin mempresentasikan ini dulu. Jadi misalnya begini. Siswanya membaca URL-nya. Lalu saya akan mempresentasikan dalam bentuk oral dulu. Isinya apa, bercerita begitu. Lalu nanti diikuti oleh pertanyaan. Maka saya akan membuat create di sini. Ini ada create, saya klik, create anything, create presentation, create podcast. Jadi kalau saya mempunyai teks ini, saya juga bisa membuat audio material, ya, berupa podcast yang nanti bisa untuk latihan siswanya. Ya, kalau zaman dulu mencari podcast berbahasa Indonesia agak sulit, dengan ini bisa menggunakan AI. Lalu bisa membuat kuis. Kalau ada kegiatan Kahoot, bisa membuat Kahoot. Lalu ada Nearport, ada rubrik, dan seterusnya. Nah, saya ingin membuat presentasi dulu. Maka saya klik presentation. Nah, standar, grade-nya, levelnya saya mau pakai level taruhlah universitas. Enggak, yang grade 8 aja deh. Kira-kira begitu ya. Saya menggunakan grade 8. Lalu bahasanya bukan bahasa Inggris, saya mau menggunakan bahasa Indonesia. Oke, saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya save. Saya outputnya, nah ditanya. Karena dia akan bekerja di Google Drive saya. Outputnya Google Slide atau yang lain. Coba Google Slide.
boleh, atau PowerPoint. Oke, saya pengen Google Slide aja, ya. Lalu saya save. Lalu fresh stylenya, kita lihat stylenya mau pakai style yang mana. No formatting aja, supaya cepat. Itu, lalu number of slide-nya 10 boleh. Include image, nggak usah. Kalau ikut image yang premium. Lalu saya klik create. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, aspek mana artikel ini yang ingin kamu tekankan dalam presentasi? Ketangguhan militer Iran, taktik serangan Iran, taktik deh, taktik, lalu ketangguhan dan dampak. Oke, saya pilih 3, lalu saya klik. Lalu presentasi ini sebaiknya lebih menonjolkan apa? Ringkasan utama, dampak geopolitik regional misalnya. Jadi waktu kita membuat slide presentasi pun kita selalu di-prompt, kita selalu ditanya untuk siapa ini kira-kira, gitu ya, supaya hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Saya milih 2, oke. Lalu apa tantangan utama biasanya dihadapi siswa kelas 8 saat mempelajari topik ini? Sulit memahami istilah militer misalnya. Sudah 1 saja, lalu saya klik. Lalu dia sedang bekerja sekarang. Lalu saya klik create. Ya, dia langsung membuka Google Drive saya. Ya, jadi saya tidak mengendalikan sama sekali karena saya di sini, tapi dia sudah membuatkan PowerPoint-nya atau slide-nya dalam Google Slide. Ketangguhan militer Iran, analisis dengan serangan terhadap pangkalan AS. Ya, ya. Jadi ini slide-nya sedang dibuatkan. Ya, ya. Saya bisa rewrite kalau mau. Mari kita lihat dulu hasilnya. Ya. Jadi ini yang dia hasilkan. Ya. Jadi mungkin sebelum siswanya disuruh membaca teks koran, kita mempresentasikan dulu. Karena kita tahu level siswa kita mempresentasikan apa kira-kira isinya, bercerita dulu, baru siswanya melihat URL-nya. Itu membuat presentasi. Lalu saya juga bisa membuat pertanyaan, kuis misalnya. Kembali lagi ke situsnya, saya klik bridge-nya, lalu saya create. Nah, create-nya tadi presentation, saya mau create quiz. Oke, quiz. Lalu settingnya standar, kelas grade 8, bahasa Indonesia. Saya misalnya tidak mau Gform, tapi saya maunya ke Google Doc. Kalau Gform nanti langsung menjadi Gform. Kalau Google Doc saya bisa download dan print. Oke, saya bisa menggunakan Gform deh. Saya klik Gform, lalu saya klik Save. Ya, sudah semua, maka saya klik Create. Ya, dia akan create terusnya. Ya. Which aspect of the article should the quiz focus on? Balik lagi ditanya fokusnya mau apa? Kuisnya tentang drone-nya misalnya, atau role of Russia and China boleh. Buat saya seleksi, lalu
Saya select satu saja, misalnya mixing up type of missile, boleh. Lalu dia akan membuat. Saya klik create, dia akan pergi ke Google Drive saya, dan dia akan membuat Google Form secara otomatis. Tangan saya ada di sini. Ya, jadi saya tidak mengetik apa-apa. Serangan Iran terhadap pangkalan AS dan seterusnya. Ya. Lalu nanti dibagikan ke siswa untuk menjawab. Jadi sudah langsung dibuatkan Google dalam bentuk Google Form. Kalau tidak mau Google Form, ada pilihan-pilihan yang lain yang bisa digunakan. Gitu. Lalu dari sini juga kita bisa edit. Jadi Google Form-nya ini bisa kita edit satu-satu. Ya, jadi ini draft yang dibuatkan, lalu kita selalu bisa memperbaikinya. Itu, ya. Jadi itu contoh presentasi dan formnya. Nah, sebentar. Oke. Sekarang saya akan mencoba membuat podcast. Ya. Jadi saya akan kembali lagi create. Nah, bisa tutup dulu. Kembali ke sini. Lalu saya ke create. Lalu saya create podcast. Klik. Lalu standard. Selalu kitanya grade-nya 8, bahasanya Indonesia. Length-nya 2 menit. Ini sini 2 menit aja, yang pendek aja. Lalu saya save, lalu saya create. Ya, sama mau mana yang ditekankan begitu. Lalu saya bisa memilih mana yang ingin dibahas atau ditekankan oleh dia. Lalu saya klik create. Nah, sudah. Nah, coba. Mungkin saya stop sharing dulu. Saya dari awal supaya waktu share bisa dengan saya share entire screen. Lalu kalau ada suaranya adalah content only, saya share sound. Share. Moga-moga bisa terdengar di sana. Selamat datang di podcast pendidikan kami. Saya Siti. Bisa terdengar atau tidak suara saya? Suara podcastnya. Mohon direspon di chat. Bisa terdengar. Bisa. Oke, kita coba ya. Suaranya tidak seperti sempurna. Dan tapi saya lumayan. Arif. Hari ini kita akan membahas konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat yang terjadi di Timur Tengah. Benar, Arif. Pada Februari lalu, Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer AS di Yordania. Serangan ini menewaskan 3 prajurit Amerika dan menunjukkan kemampuan militer Iran yang masih kuat. Yang menarik adalah bagaimana Iran bisa menembus sistem pertahanan canggih Amerika seperti Patriot dan THAAD. Mereka menggunakan taktik yang sangat cerdas. Tepat sekali. Iran menggunakan strategi serangan gelombang simultan. Mereka meluncurkan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone secara bersamaan dari berbagai lokasi dengan kecepatan berbeda. Jadi seperti mengalihkan perhatian ya. Mereka mengirim drone sederhana sebagai umpan untuk membanjiri radar AS, lalu meluncurkan rudal presisi tinggi yang bisa mengubah arah di menit terakhir. Betul. Masalahnya, sekitar 50.000 tentara AS di Timur Tengah berada di pangkalan tetap yang mudah dijangkau senjata Iran. Fasilitas mereka hanya Ya, tidak usah didengarkan semua, tapi saya tidak sempurna karena pelafalannya bukan pelafalan Indonesia, gitu ya. Jadi robotnya masih robot North American robot gitu, tapi ya lumayan ya untuk apa
bukan native Indonesian like, tapi lumayan bisa juga digunakan sebagai sumber. Ya. Nah, itu kalau saya punya YouTube, bisa enggak? Bisa. Jadi intinya bahwa ini, Riz, itu bisa membuat apa saja. Ya, di sini ada nih, semua ke bawah, membuat lesson plan, membuat DOK, itu generative standard depth of knowledge question, itu bisa. Jadi ada diskusi-diskusi di sana, lalu ada mau translate bisa, ada matematik juga sih di sini, ada science lab dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dieksplor waktu create ini bisa membuat apa saja dia. Ya, cukup kaya. Ada yang relevan untuk pembelajaran bahasa, tapi ada juga yang untuk science, jadi mohon dipikir, dipilih-pilih gitu. Jadi di sana ada create. Nah, selain create ada apa? Ini ada give feedback. Jadi kalau nanti siswanya mengumpulkan sesuatu, taruh di Google Drive. Ya, dari tulisan siswa di Google Drive ini kita bisa memberikan feedback. Jadi intinya apa saja yang dibuka di Chrome lalu bisa. Nah, lalu di sini ada change level. Ya, nanti levelnya kalau ini pokoknya levelnya tinggi. Kalau saya mau change level, saya klik dia levelnya apa. Assess reading level 1. Nah, setting grade levelnya saya tuh untuk TK lah taruhlah atau kelas 1. Nah, begitu. Saya save. Bahasanya bahasa Indonesia, output formalnya Google Doc, oke. Lalu saya change reading. Nah, saya akan dibuatkan reading yang intinya tentang perang Iran, tetapi levelnya level yang cukup rendah. Kita lihat apa yang dia buat. Tangan saya di sini, jadi saya tidak mengetik apa-apa. Masuk dengan Google. Oke. Original artikel masuk dengan Google. Masuk dengan Google ini akan membuka halaman. Oh, saya sudah login di Google saya. Coba apa yang terjadi. Anyway, ada masalah dengan Google Docs saya sepertinya, ya. Tapi nanti akan diberikan ini, lalu ada original artikelnya ada di sini, ya. Lalu nanti akan dibuatkan versi yang baru yang seperti yang kita mau untuk levelingnya. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita lihat apa yang bisa dia buat. Jadi selalu klik ini. Lalu give feedback, change level, getting teaching ideas, dan seterusnya. Jadi bisa dieksplor. Ya. Nah, sekarang untuk membuat itu, silahkan masuk ke bridgeteaching.com. Saya akan share di chatbox. Untuk Pak Ahmad, Pak Yus tidak perlu sepertinya, karena sudah ya, saya share di, nah, saya share di chat. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Dana, lalu nanti kalau dia minta untuk share di get started, ya, klik get started, ikutin saja perintahnya, lalu nanti ya,
akan ke sana, silahkan. Saya pandu. Nah, ini sudah. Lalu quick start boleh dicoba saja. Ya. Lalu ada ide-ide yang lain. Next idea selalu tentang kurikulum, nanti boleh dieksplor sendiri, boleh silahkan. Ya, lalu kalau belum punya akun, get started. Kalau sudah punya akun, login. Nanti akan diminta untuk ke extend Chrome, diklik yes saja. Lalu nanti ada extensionnya ada di atas ini ya Bapak Ibu ya. Di pojok kanan atas itu nanti ada extension. Kalau saya press dikit, saya pin saja supaya selalu ada di sini. Nanti kalau sudah ini diklik 2 kali dia akan muncul ke bawah. Ya, untuk kalau sudah muncul ke bawah di halaman baru akan berfungsi. Itu silakan bikin akun dulu. Muncul bagaimana ya, jadi brace-nya tidak muncul. Saya coba ke nah, eh, saya coba ke ini. Nah, oke, misalnya tadi saya punya teks dari Kompas, gitu, yang ini kan tidak muncul sepertinya. Nah, coba Ibu lihat di atas, ini ada arrow sini untuk extension. Extensionnya diklik Ibu. Kalau sudah diklik, lalu keluar brace stitching. Ini di pin saja. Kalau saya unpin begini, tidak kelihatan di atas, saya pin. Klik. Kalau saya pin, dia akan muncul di atas ini. Itu. Nah, kalau sudah muncul di atas ini, lalu saya klik 2 kali. Nah, kalau saya klik 2 kali, dia akan muncul ke bawah. Kebetulan ada di sini. Misalnya, ya. Ini menjadi apa? Button untuk brace ini. Kalau sudah punya akun dan sering membuka, nanti otomatis dia akan muncul selalu di sana. Misalnya, saya sekarang browsing tentang detik misalnya ya, detik.com gitu. Lalu saya detik berita informasi terbaru. Nah, kalau kita buka ini yang baru, biasanya tidak muncul ininya, brisnya. Kalau itu tidak muncul, maka ini harus diklik 2 kali sampai di bawah muncul, atau klik 1 kali. Kalau 1 kali muncul, nah dia akan muncul di bawah. Nih, bawah sini, sorry. Nah, ini bisa kita geser-geser supaya kelihatan. Ya, dari sini baru artinya halaman ini bisa saya buat feedback dan seterusnya dan seterusnya. Itu kebetulan tertutup oleh iklan. Gitu. Ini saya geser seperti ini. Ya. Nah, apakah itu masalahnya Ibu? Tidak muncul di toolbar, dicek di atas di extension. Kalau sudah accept extension, menjadikan extension, harusnya bisa. Silahkan dicoba lagi. Kadang-kadang agak ribet di awal, tetapi setelah terinstall mudah. Silahkan. Bisa dieksplorasi dengan membuat Google, teksnya di Google begitu, lalu dibuat macam-macam.
Bisa juga kalau itu teks siswa, pura-pura teks siswa, lalu kita memberikan feedback seperti apa, bisa dieksplorasi dan dicoba. Toolsnya banyak sekali, kaya sekali. Saran saya gunakan satu-satu. Membuat kuis dulu, membuat podcast dulu, lalu apa yang dibutuhkan gitu, itu dulu. Ya, kalau sudah familiar nanti baru satu-satu. Tapi kalau membuat podcast belum selesai, terus membuat kuis belum selesai dan seterusnya nanti bisa bingung, gitu ya. Jadi kira-kira tools-nya itu ada 20 kira-kira. Jadi dan dia selalu kalau membuat sesuatu di Google Drive, di Google Drive kita. Jadi Google Drive-nya juga nanti kalau membuat percobaan-percobaan cepat di delete aja supaya tidak cepat penuh Google Drive-nya. Ya. Jadi tadi sudah mencoba mempraktekkan, lalu tidak ada masalah untuk install dan seterusnya. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kalau ada masalah atau kalau ada pertanyaan apapun, silakan boleh menghubungi saya. Email saya di Gumawang, saya tulis di chat ya, gumawang.jati@gmail.com. Kalau Bapak Ibu tertarik tentang teknologi dan pembelajaran bahasa, kebetulan saya Presiden ITEL, itu Indonesia Technology Enhanced Language Learning. Bisa dilihat di web kita. Web kita itu itel.or.id. Itu silakan bereksplorasi di sana. Terima kasih sekali, Marcella. Saya tunggu emailnya. Kayaknya sedang menulis skripsi. Ada banyak sekali AI yang bisa membantu membuat skripsi, membantu loh ya. Jangan digunakan untuk cheating. Ya, kalau saya sampaikan di sini nanti tidak relevan. Tapi tadi ada Research Rabbit. Research Rabbit sangat powerful untuk penulisan skripsi dan seterusnya. Saya kembalikan ke Marcella. Terima kasih.